Heboh, caleg PKS nyamar jadi banser, motif licik terbongkar, auto ditangkap banser. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Ansor Banser Kota Semarang karena telah memakai atribut banser dalam acara partai politik atau dalam hal ini acara PKS bersolawat. Bersama ini, saya juga berjanji tidak akan memakai atribut Ansor Banser dalam kegiatan politik apapun. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Dwi Susanto Setiotomo, Partai Keadilan, September 2023. Mengaku banser itu ternyata itu mau dikapitalisasi, seolah-olah banser itu mendukung kegiatan PKS. Nah, ini praktek-praktek seperti ini, praktek-praktek yang ini culas ini nggak baik kayak begini, ini tidak bermoral seperti ini, tidak mencerminkan apa yang diusung partainya itu sendiri. Kita tahu partai itu kan, ya itu kan yang kita tahu PKS itu partai Islam gitu, bawa Islam gitu kan. Tapi kalau cara berpolitiknya seperti ini ya, ini nggak elok bos, jangan kayak gitulah. Dan ini bukan kejadian pertama mencatut-cantut unsur dari NU atau dari Banser gitu ya. Sebelumnya di bulan lalu, kalau kalian ingat, di Jember, Jawa Timur ya, itu anggota Banser pernah menggeruduk kantor DPD PKS di sana. Alasannya karena lambang NU, logo NU ya, dipakai di banner kampanyenya caleg PKS. Ya marah lah mereka dicatut kayak gitu. Udah ideologinya jelas berbeda, berseberangan, dicatut, ya marah lah. Marah, ini nggak elok bos kayak begini. Jadi semoga netizen sadar ini siapa yang suka pakai cara-cara seperti ini. Jangan selama ini pendukungnya Pak Jokowi yang disuka dituduh ya, difitnah, melintir-melintir isu ya kan, suka dibilang memfitnah gitu kan, tapi sebenarnya yang pakai cara-cara seperti ini justru kelompok mereka. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Heboh seorang calon legislatif atau caleg dari partai PKS yang keciduk nyamar menjadi banser. Hal ini dinyatakan sendiri oleh kader GP Ansor Afif Fuad Saidi. Afif dalam cuitannya menyebutkan bahwa seorang caleg PKS mengunggah hoax dan framing negatif pada banser. Dear @PKS Sejahtera, akun salah satu caleg bapak di bawah ini atas nama @mas_muklasin telah memposting hoax dan framing negatif di GP Banser, tulis Afif. Kader PKS atas nama Dwi Susanto dalam video tersebut telah melakukan kebohongan publik. Dalam acara tersebut ia mengenakan atribut Banser padahal bukan anggota Banser. Kemudian diledakkan oleh PKS seolah-olah Banser dan PKS sedang bersama-sama. Dalam acara tersebut yang bersangkutan sudah klarifikasi. Kita tunggu niat baik PKS berhenti menggunakan cara-cara picik seperti ini, imbuhnya. Afif sendiri juga mengunggah surat pernyataan Dwi Susanto yang meminta maaf terkait penggunaan atribut Banser. Sebelumnya, ada juga salah satu kader dari PKS Jember yang membuat ulah. PKS Jember akhirnya mencopot banner caleg yang menampilkan logo NU. Langkah ini diambil setelah puluhan anggota barisan Ansor Serbaguna Jember menggeruduk kantor PKS Jember memprotes banner berlogo NU tersebut. Menurut Sekretaris DPD PKS Jember M. Zaki Ardianto, ada 2 caleg PKS Jember yang memasang banner disertai logo NU. Caleg tersebut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jember dari daerah pemilihan 2 dan 3. PKS Jember sambungnya juga sudah meminta klarifikasi ke kedua caleg. Mereka telah menanyakan kepada kedua caleg tersebut soal alasannya menyertakan logo NU di banner. PKS menyimpulkan bahwa pemasangan logo NU di banner tersebut semata karena ketidakpahaman saja. Diberitakan sebelumnya, Banser memprotes PKS karena banner salah satu calegnya memasang logo NU. Menurut Banser, banyak ulama dan PCNU yang resah atas logo NU di banner caleg PKS tersebut. Dan akhirnya Banser menggeruduk PKS dan meminta mencopot banner caleg tersebut. Begitulah PKS, minim literasi, licik hanya karena ingin meraih suara, mereka lalu menggunakan cara licik untuk menang. Tapi cara mereka yang kampungan akhirnya membuat GP Ansor naik pitam dan menggeruduk markas PKS. Itulah fakta kelakuan orang PKS yang dipanggil Ustadz oleh kelompok mereka sendiri di PKS. PKS memang membuat onar. Partai Oren itu memang perlu ditenggelamkan. Kenapa PKS harus ditenggelamkan?
Tentu ini bukan permintaan karena PKS telah menjadi partai yang kaya dan banyak mendapatkan kursi, dan bukan pula karena telah banyak kadernya menduduki jabatan strategis, dan juga bukan karena dendam pribadi. Tapi ini kenyataan yang terjadi, sehingga slogan tagar 2024 tenggelamkan PKS perlu digaungkan sesuai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi setelah perahu PKS tenggelam, para awaknya akan mencari kapal baru atau mengemis ke kapal-kapal lain. Tapi itu persoalan nanti. PKS sekarang sibuk dengan tagarnya untuk menjegal Jokowi dan manuver licik mereka untuk mengelabui rakyat. Maka dari itu sebaiknya kita mengajak masyarakat baik di perkotaan sampai ke penjuru pedesaan, dari gedung-gedung mewah hingga pelosok-pelosok lorong, bahwa tipu daya yang digunakan oleh PKS itu sangat berbahaya, bisa merusak bangsa dan negara. Jadi makin kelihatan kualitas orang-orang PKS, baik level rendah maupun tinggi, yang omong duluan, pikir kemudian. Yang lakukan duluan, pikir akibatnya belakangan. Padahal setiap manusia diberikan akal untuk berpikir sekaligus sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, hewan dan tumbuhan. Masihkah umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, percaya PKS sebagai partai dakwah? Ataukah sebagai partai penyebar kebohongan, hoax, fitnah, kebencian, dan provokasi sara, berkedok dakwah untuk mengelabui masyarakat? Jadi bagaimana menurut Anda? Kubu Prabowo bergejolak. Ratusan relawan Prabowo di Kalimantan Selatan membelot pilih dukung Ganjar Pranowo jadi Presiden 2024. Sayonara Pak Prabowo. Dia punya partai tapi juga tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak ada keberpihakan. Maka dengan kondisi seperti ini kami mencabut dukungan dan kita akan alihkan sama Ganjar Pranowo. Sumbar sana, di Padang sana, kelompok relawan Prabowo malah menyatakan berbelok mendukung Ganjar Pranowo. Ini menarik dan agak ajaib gitu ya, karena kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat, di Padang terutama, itu kan sebenarnya sangat terkenal solid sekali, karena suara Prabowo di tahun 2019 lalu, di Pilpres 2019, itu mencapai 86% di Sumatera Barat. Jadi kalau sampai kemudian sekarang ada sekelompok relawan Prabowo memilih mundur dan berbelok ke Ganjar Pranowo, ini sebuah keberanian yang sangat luar biasa gitu ya. Karena coba bayangkan di markasnya Prabowo gitu ya, ini malah relawannya malah milih mundur. Itu berani sekali. Lawan politik sekarang pakai strategi mendekat, merangkul, membelah, dan menghancurkan. Hai, dengar suara JJ di channel Jurnal 45. Jelang pemilu Presiden 2024, ratusan relawan pendukung Prabowo di Kalimantan Selatan mengalihkan dukungannya untuk Ganjar Pranowo dan bersatu dalam naungan relawan Ganjar Pranowo 2024 atau GP24 pada pemilu 2019 atau GP24. Pada pemilu 2019, mereka adalah relawan Prabowo Subianto atau PS19. Relawan Prabowo berasal dari Banjarbaru, Banjarmasin, Keempat, Martapura, Marabahan, dan Tanah Laut. Para relawan juga berasal dari berbagai elemen seperti alumni pesantren, relawan milenial, penghafal Al-Quran, dosen, relawan pemadam kebakaran, dan mahasiswa. Dukungan untuk Ganjar Pranowo diumumkan melalui deklarasi yang digelar pada Ahad 24 September. Sejumlah tokoh di Kalimantan Selatan ikut serta dalam deklarasi tersebut. Mereka antara lain adalah Ketua DPD Kerukunan Masyarakat Kalimantan, Anang Misa, dan tokoh agama Abdullah SHI yang juga merupakan pembina desa Marabahan pada 2012-2013. Ada juga Ferry Setiadi, ex-relawan PS19, Ketua Pemuda Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ganjar. Kalimantan Selatan yang kaya akan batu bara, minyak alam, dan gas alam tidak luput dari angka kemiskinan. Para relawan tersebut percaya dan yakin di bawah kepemimpinan Ganjar bisa membawa perubahan bagi Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan. Pada pemilu 2024, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 3.025.000 lebih orang terdaftar pemilih tetap. Mereka terdiri dari 1.500.000-an lebih pemilih laki-laki dan 1,5 juta lebih pemilih perempuan yang tersebar di 13 kota atau kabupaten. Nah, gini dong, bikin keputusan yang logis. Untuk apa lagi mendukung sosok yang terbukti gagal 2 kali di pemilu? Apalagi ada isu HAM di masa lalu yang masih menempel ke orang yang bersangkutan. Prabowo adalah masa lalu, orangnya pun sudah tua.
harusnya dia relakan kepada yang lebih mudah. Zaman semakin dinamis dan perubahan terjadi dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Orang seperti Prabowo tidak akan sanggup, biar Dilan aja, Ganjar saja. Dan lagi, Prabowo itu semenjak lahir sudah kaya. Kalau dia ngomong tentang kemiskinan yang belum pernah ia lewati, itu sangat wagu alias nggak pantas karena kurang rasa penjiwaannya. Sebenarnya, meskipun belum pernah kaya, asalkan punya empati yang tinggi pun bisa loh merasakan penderitaan rakyat dengan berbagai catatan. Tapi pada kenyataannya dia kan nggak pernah miskin sekalipun. Sejak lahir dia sudah hidup di tengah-tengah keluarga kaya dan merupakan orang-orang besar di Indonesia. Ketika menikah pun ia mendapatkan anak orang nomor 1 di zaman Orde Baru. Tak ada orang yang berani menyentuh Prabowo. Ia pun menghabiskan banyak duit untuk iklan di TV yang membuatnya terkenal. Berbeda dengan Ganjar yang terkenal karena hasil kerjanya.